sahabat Imam Nur Hidayat yang saya hormati, Ketua Komisariat Joko Sangkrit IAINU Kebumen, beliau sahabat Muhammad Fikri Nur Indrayanto. Yang saya hormati, beliau Ketua Rayon Tarbiyah Komisariat Joko Sangkrit IAINU Kebumen, sahabat Muhammad Mugiono, serta segenap tamu undangan beserta sahabat-sahabati dari Korab Wahid Hashim maupun Bung Hatta, serta calon anggota baru Mapaba Jilid 2. Di sini saya selaku ketua panitia mengucapkan yang pertama terima kasih banyak kepada Ketua Yayasan MMI MHR ya, Al Ilyas, karena telah berkenan memberikan kita tempat di sini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat ya Allah, ya alhamdulillah. Ya, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada segenap seluruh jajaran kepengurusan di PMI yang telah memberikan kami dukungan untuk terselenggaranya Mapaba Jilid 2 ini. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabati calon anggota baru, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di PMII. Selamat belajar bersama, selamat berproses. Ya, kami dari panitia juga mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan maupun tempat kurang maksimal. Ya, karena keterbatasan dari kemampuan kami sehingga kurang maksimal ya. Ya, harapan saya terkait adanya Mapaba Jilid 2 ini, terutama ya kepada calon anggota baru, tanpa kecuali kepada Pasca Mapaba Bung Hatta, membentuk ya terciptanya kader yang mutakib itu. Maksudnya itu bagaimana? Kader yang mutakib itu kader yang memiliki keyakinan terhadap organisasi PMII. Maksudnya itu yakin bahwa organisasi PMII adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang cocok ya untuk mahasiswa itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu harapan saya ya kepada kalian semua, itu yakin bahwa kalian gabung di PMII itu yakin bahwa PMII itu tepat gitu untuk mengembangkan potensi kalian gitu. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan selamat bergabung bersama kami di PMII. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua Rayon kepada sahabat Mugiono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam. Salam pergerakan. Salam. Ketua BCPNI Kebumen, sahabat Imam Nur Hidayat. Yang saya hormati Ketua Komisariat Joko Sangkrit IAINU Kebumen, sahabat Fikri Indrayanto. Yang saya hormati Ketua Mapaba 2 Rayon Tarbiyah IAINU Kebumen, dan tidak lupa pula teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada majelis pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin.
Amin. Di sini saya mewakili dari teman-teman pengurus Rayon Tarbiyah. Pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, wabil khusus kepada panitia yang sudah mempersiapkan mapaba ini jauh-jauh hari. Jadi adanya mapaba ini merupakan mapaba kedua Rayon Tarbiyah. Jadi IAINU itu untuk tahun sekarang itu sudah mengadakan mapaba sebanyak 2 kali, dan ini adalah sekaligus menjadi mapaba kedua dari Rayon Persiapan Tarbiyah. Kenapa persiapan? Jadi untuk Rayon Tarbiyah sendiri itu sebelumnya sebenarnya masih sifatnya masih persiapan, dan insya Allah untuk untuk kepengurusan besok yang sebentar lagi juga akan reorganisasi, insya Allah akan menjadi rayon definitif. Nah, selain itu untuk mapaba ini ya, jadi semoga yang kami harapkan mapaba ini menjadi gerbang awal bagi teman-teman itu untuk berproses memasuki dunia pergerakan. Mungkin itu sedikit dari saya selaku perwakilan dari Rayon Tarbiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada sahabat Mugiono kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Komisariat. Kepada sahabat Muhammad Fikri Indrayanto kami persilakan. Nggak punya apa? Belum balik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dimulai untuk seluruh sahabat-sahabati semuanya. Saya ucapkan untuk pertama kali kepada sahabat-sahabati dengan salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam. Ya, terima kasih yang terhormat Ketua IKPMI Kebumen, beliau sahabat Ma'ruf Widodo. Yang terhormat Ketua Cabang PMI Kebumen, beliau sahabat Imam Nur Hidayat yang saya takdimi di sini, dan yang terhormat seluruh sahabat-sahabat semuanya, dan yang terhormat Bapak Habib Al-Badar selaku Sohibul Bed dari Yayasan KHR Ilyas Madurotno. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Terkait dengan mapaba, saya selaku pengurus komisariat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Badar yang telah memberikan fasilitas kepada kami semua sehingga kami masih bisa tetap survive dalam melakukan kegiatan di PMI. Beliau sahabat Habib Al-Badar selaku demisioner ketua cabang tepatnya di tahun 87 nih Pak. Beliau sahabat Pak Habib Al-Badar ini dia selaku ketua cabang pada saat itu, dan saya sempat sharing dengan beliau, ketika kamu ber-PMI, apa yang kamu ambil di PMI? Jawabannya satu, di PMI kita selalu diajarkan tentang nilai dasar pergerakan, dan itu sesuai dengan
tema besar yang sudah dibuatkan oleh panitia kita dengan akhiran yaitu keislaman dan keindonesiaan. Nah, harapan saya untuk sahabat-sahabat baru, ya, sahabat-sahabat yang mengikuti Bapak pada saat ini, ketika teman-teman mengikuti Bapak ini, silakan kalian berproses di forum tersebut. Silakan kalian mencatat apa yang harusnya dicatat oleh kalian, dan ketika ada yang tidak dimengerti atau ada yang dibingungkan atau banyak pertanyaan-pertanyaan keterkaitan dengan organisasi ini, silakan kalian tanyakan. Itu harapan saya, karena PMII kader-kadernya itu katanya Pak Habu itu terkenal dengan rasa kritisnya. Itu kader-kader PMII. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah, saya selaku pengurus komisioner mewakili keanggotaan yang ada di kampus YMI Kebumen, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam. Kepada sahabat Muhammad Fikri Nur Indrayanto kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Cabang kepada sahabat Imam Nur Hidayat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ridha muhtaram wa muqarrabin, para alim ulama aladina warasyadul anbiya, wa bil khusus sahabat Bapak Habib Al-Badar senior yang sudah berproses terlebih dahulu, bahkan dari kita belum dilahirkan. Bahkan saya mungkin yang dituakan di sini belum dilahirkan, ya. Urungan rencana digawe, beliau sudah berproses di PMII. Yang saya hormati sahabat Vicky, Ketua Komisariat Joko Sangkrit yang Kebumen, sahabat Aris, sahabat Vicky, Ketua Komisariat Ungu dan STY yang belum bisa gabung pada kesempatan siang hari ini. Sahabat saya di Kepengurusan Komisariat Joko Sangkrit yang Kebumen, sahabat kepengurusan Rayon, sahabat Mugi, Ketua Rayon, persiapan tarbiyah yang Kebumen, yang insya Allah tahun depan sudah definitif. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat calon peserta Mapaba Jilid 2 Rayon persiapan tarbiyah Komisariat YMI Kebumen. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua dapat berkumpul mujalasah muwajabin wujud dalam acara tolabul ilmi, silaturahim, memperbanyak saudara, menambah ilmu yang insya Allah kumpul kita di majlis ini terhitung sebagai amal ibadah silaturahim yang insya Allah dibentampi wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawatan wassalam semoga dapat tercurahkan kali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir harapan insya Allah kita semua yang duduk di majlis ini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat, khususnya syafaat untuk semua besok di hari kiamat. Amin. Amin. Mungkin saya tidak panjang lebar, kalau saja sudah disampaikan dari panitia, sudah menyampaikan temanya pada kesempatan siang hari ini. Tadi ada sahabat Luki sudah menyampaikan, sahabat Fikir juga sudah menyampaikan. Mungkin tambahan dari saya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Habib yang sudah berkenan untuk ditempati, dan tentunya banyak hal yang mungkin nanti bisa kita dapatkan dari beliau tentang mungkin ber-PMI, karena beliau termasuk perintis PM pertama di Kabupaten Kebumen. Beliau setahu saya kota cabang pertama dulu sekitar tahun 80-an, di waktu yang memang kita itu mungkin belum direncanakan. Ibu jenengan kok akhirnya bujuk, jadi belum ada rencana betul lagi yang jenengan kafe. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi, dapat bernostalgia kembali
minimal paham. Jadi Kintan punya adik-adik banyak dan alhamdulillah sekarang sampun 3 komisariat dan 1 insya Allah untuk tahun depan akan diproyeksikan dan sudah mulai banyak Pak yang jelas. Nah, tentunya dari teman-teman PMI Kabupaten Kebumen meminta bimbingan untuk kedepannya PMI Kebumen lebih baik lagi. Yang kedua, saya sampaikan kepada teman-teman pasca mapaba, calon mapaba dan pasca mapaba kemarin. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita hari ini berproses. Mungkin setiap orang itu punya masa proses yang berbeda-beda, hal yang rentang yang berbeda-beda itu pasti. Dan saya pastikan tidak ada satupun kader PMI yang tidak memikirkan sesuatu. Entah itu permasalahan pribadi, entah itu memikirkan organisasi, entah di PMI, di dunia akademik, ataupun di dunia organisasi intra yang lain. Nah, ini akan memacu bagaimana kita sebagai sosok kader penggerak itu mulai berpikir yang progres, yang berpikir yang inovatif. Karena saya baru menyadari dan memahami adanya inovasi, adanya kreativitas gerakan itu muncul karena tekanan. Jadi jangan harap kalian mampu menciptakan sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang kreatif tanpa suatu tekanan. Jadi kita semua itu jangan sampai takut dengan adanya tekanan, permasalahan, persoalan. Itu yang saya paham. Jadi adanya inovasi kreativitas itu muncul itu karena tekanan. Tekanan bisa diartikan permasalahan. Kok ngurupi masalah, teman? Kayak saya sampaikan, seorang mahasiswa ketika tidak punya masalah itu juga suatu masalah. Karena apa yang hari kalian ke depan lalui itu tentunya banyak sekali rintang-rintang yang berbeda sesuai dengan kadar masing-masing. Kalau cara Qur'annya, Allah tidak akan mencoba hambanya melebihi batas mampunya. Jadi jangan sampai kader PMI merasa yakin teman-teman nggak tes membuat mabuk. Kader PMI sebagai salah satu jalan kita untuk sebagai kader yang mempunyai gerakan-gerakan. Nah, itu mungkin yang perlu saya garis bawahi, dan tidak ada orang yang paling baik, tidak ada orang yang paling buruk, tidak ada orang yang paling pintar. Di PMI kita diajarkan kesetaraan sama. Cuman yang membedakan mungkin kita di Mustafa sudah terlebih dahulu berproses, kepengurusan komisariat yang sudah terlebih dahulu berproses. Jadi tidak ada dia salah, dia bersalah, dia salah, saya benar, saya tidak ada. Makanya pesan saya buat teman-teman khususnya dengan peserta mapaba, hal rentang itu pasti ada. Dan tekanan-tekanan yang kalian rasakan tadi, dinamika kampus, dinamika organisasi, bahkan dinamika percintaan kalian, itu jangan kalian takuti. Tapi karena tekanan itulah inovasi-inovasi, gagasan-gagasan ide di kita itu muncul. Bahkan saya ingat waktu di pesantren sering saya dengarkan, kita bisa ide, gagasan, konsep, bahkan apapun dari seorang itu bisa kita tiru, bisa kita jiplak, bisa kita modifikasi. Tapi beda dengan imajinasi. Nah, imajinasi yang kita maksud adalah imajinasi bagaimana seseorang itu mempunyai masalah pribadi, masalah-masalah yang berbeda. Jadi setiap orang punya masalah, bagaimana menyelesaikan itu ada imajinasi masing-masing. Itulah yang membedakan satu orang dengan yang lain. Dan jangan jangan sahabat-sahabat jangan terlalu baper dengan suatu permasalahan, sebuah dinamika, tekanan-tekanan, karena itu pasti terjadi. Dengan begitulah kita menjadi dewasa, tentunya akan lebih maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita mohon bimbingan dari Pak Habib selaku demisioner dan tahu betul PMI pada awal-awalnya berdiri di Kebumen hingga alhamdulillah sampai hari ini sudah melahirkan banyak-banyak kader yang di Kebumen sudah banyak. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam. Kepada sahabat Imam Hidayat, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Trisakjaya, dan kami mohon kepada Bapak Habib Al-Badar untuk membuka kegiatan mapaba jilid 2. Kepada Bapak Habib Badar, kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil karim nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada beliau Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kebumen dalam hal ini sekarang disetiri oleh saudara Imam siapa? Imam Nur Hidayat. Calon bapak sudah tahu belum ini dengan Mas Imam Nur Hidayat, lengkap itu namanya. Ini orangnya. Seluruh ketua komisariat yang hadir pada forum ini, seluruhnya yang kami banggakan dan kami muliakan. Segenap ketua panitia, beliau sahabat siapa ini? Pak Roroh ini. Peserta sudah tahu belum ini nama Pak Roroh ini samping saya. Ya. Yang cantik, yang berbahagia, dan seluruh segenap panitia yang berbahagia yang kami hormatkan. Segenap calon Mapabra jilid 2 ya, dan pasca Mapabra jilid 1 berarti ini. Itu yang belakang sudah di Mapabra belum itu? Belum. Ya seluruhnya, ya sahabati dan sahabat yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzah yang mana pada pagi hari ini kita bisa duduk bareng-bareng pada majelis ini. Semoga duduk-duduk kita ini bermanfaat, maslahah, fiddin hatta akhirah. Allahumma amin. Amin. Salatullah wa salamuhu senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Semoga seluruhnya yang duduk pada majelis ini mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Sambil megang aja tegang untuk belum ada ya syarat ya. Ini panitia persediaan. Calon mapabanya tidak suruh mandang aja ini masalahnya ada anak saya tak di depan saya. Itu anak saya bisa itu. Ya, anak adik saya. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat bahagia karena tadi mendapatkan sebuah cerita dari ketua cabang, dari ketua komisariat bahwa sekarang ada berapa komisariat sudah? Ada 3. Tempo dulu sewaktu saya itu cuma 1 UNU gitu. Universitas Nahdlatul Ulama top di Kebumen. Ya nggak bisa berkembangnya kemana-mana. Jadi tulang pergi ke Semarang, ke Jogja terus. Jadi sedikit cerita awal hidupnya kembali pergerakan di Kebumen. Jadi saya kuliah tahun 82 masuk di UNU. Saat itu saya ketemu dengan beberapa mantan pengurus PMII yang 70-an, 78, 70 itu yaitu saudara sahabat Lamin Rasid Ridho. Saat itu cerita-cerita tentang PMII. Kemudian setelah itu saya agak tertarik karena di situ adalah ada cerita-cerita yang menarik, diantaranya beberapa proses yang di luar kampus
saat itu yang memang pada periode rezim Soeharto itu sangat kental sekali, apabila banyak aktivis di luar kampus maka akan sulit jadi PNS gitu, saat itu. Tapi bagi saya justru malah saya tertarik ada apa begitu. Karena cita-cita saya dulu memang sudah dari orang swasta, tidak ingin jadi PNS, jadi saya tenang-tenang aja itu ceritanya. Nah setelah itu saya dibawa oleh Pak Lamin itu ke Semarang, ke Korcap, karena menginduknya pada Jawa Tengah, yaitu Korcap Jawa Tengah. Sekarang PKJ ya. Alhamdulillah. Di sana langsung di sekretariatnya orang yang pertama kali menemui saya itu satu yaitu saudara Mukowang. Mukowang itu saat itu jadi wakil ketua Korcap, saat itu koordinator cabang. Nah, kemudian cerita-cerita, diskusi panjang lebar, kemudian datang Istajib, saudara Istajib datang, kemudian kita gayung lagi diskusinya. Setelah itu saya semakin tertarik, setelah bincang-bincang agak panjang, tertarik, kemudian nggak lama kemudian ketua Korcapnya, ketua umumnya Ali Munir datang. Setelah itu lebih mantap lagi, kemudian pulang dari Semarang saya berkeyakinan saya akan menghidupkan kembali melalui proses mapaba. Ya kayak situ sekarang ini proses mapaba. Kemudian yang jadi panitia, ketua panitia, ketuai langsung saya, karena saya yang tahu persis tentang prosedurnya. Jadi nanti kalau saya mandatkan kepada teman malah justru nggak nyangkut dengan yang di Korcap. Setelah itu seluruh narasumber dan sebagainya itu didesain oleh Korcap. Jadi ya saya yang bikin acara, tapi yang isi acara Korcap itu saja. Dari awal sampai akhir tuntas semuanya, bidan-bidannya dan Korcap semuanya. Ya alhamdulillah orang-orang yang membidani lahirnya itu seperti Mukowang itu jadi ketua, jadi DPR RI 2 periode kalau nggak keliru, Istajib Jawa Tengah. Terus Muzamil itu bareng mapabanya, Muzamil yang sekarang jadi ketua PWNU Jawa Tengah itu bareng mapaba sama saya. Ya alhamdulillah itu. Saya kimutan nih ngedel itu Muzamil kok sekarang jadi ketua PW gitu. Ke Jakarta bareng, ikut jadi saya begitu mapaba, kemudian saya langsung ikut latihan kader menengah di Semarang saat itu. Mapaba di Kebumen, tapi saya panitia langsung mengikuti latihan kader menengah. Jadi loncat kayak gitu, enggak kader dasar dulu enggak. Kemudian setelah itu saya mengikuti LKL kader lanjutan, ikut terus jadi ke Jakarta. Nah itu sama Mas Muzamil bareng LKL. Nah saat itu Mas Jamil ini kayak gini, kimutan bayang saya dalam Muzamil. Kendaraan banyak sekali, hidung kayak gini, satu pun tidak ada yang punya ya, orang TNI. Itu saat itu gitu, ngalamin pertama. Ya. Kader PMI se-Jawa Tengah belum ada yang punya mobil saat itu. Cukup aneh dan lucu saat itu. Padahal banyaknya bukan main mobil kayak gitu. Kijanjanya kepiye kader. Prosesnya kepiye gitu. Itulah jadi ketinggalan sektor mana. Itu sudah dari sisi itu Mas Jamil, ayo orientasi kita gebrak ke depan. Situ silakanlah menurut kemampuan masing-masing. Jadi cerita barangkali nanti bisa jadi iktibat bagi jenengan sehingga melangkah. Saat itu saya kuliah biaya sendiri, ngapa-ngapa sendiri.
tidak kayak jenengan. Dan ini tantangan yang paling menyenangkan. Ya, enggak, anak sekarang makan aja mau disuapin, ya enggak, makan mau disuapin, pun mangan malah angel anak sekarang. Tempo dulu mangan rebutan, kamu tidak tahu itu. Nah, inilah apa alam yang memiliki berbeda. Alamnya jadi sudah berbeda. Kalau alam saya kan alam sedang setelah habis kemerdekaan, kemudian sedang apa ya, transisinya lagi itu Indonesia, sehingga pakan masih kurang, sandang, pangan, papan masih sangat rendah sekali saat itu. Ya. Jembatan di Jakarta itu apa namanya, mobil yang angkutan itu masih sol-solan penuh sampai atas aja dinaikin. Kalau sekarang sudah nggak mau anak sekarang. Ini bedanya. Alhamdulillah dari berangkat keterbatasan dan tidak gentar menghadapi sebuah tantangan, insya Allah Allah akan menuntun kita. Ya, tapi kalau kita tidak suka ada tantangan, maka kita juga tidak akan menemukan sebuah inovasi jalan. Ini diantaranya. Kemudian tatkala kami memegang cabang, memang karena di situ elit kampus itu memang kalau banyak kegiatan di ekstra kampus itu sulit untuk jadi PNS, sehingga tidak kayak sekarang. Anggaran dasar saat saya aktif masih di PMI itu 3 tahun, ya, sekarang 1 tahun ya cabangnya, gitu. Sampai sudah 3 tahun selesai gantian direncanakan alhamdulillah. Karena apa? Karena takutnya itu, takut tidak menjadi PNS. Ya alhamdulillah saya mengalami 2 bupati di Kebumen, yaitu Pak Amin Sudibyo. Saat itu awal Pak Amin mimpin, saya masih sering bikin proposal minta ini. Karena apa? Bertanggung jawab saya satu sisi di KNPI, satu sisi saya mengendalikan di PMII, satu sisi di KNPI. Nah, kalau di KNPI itu ormas Islam baik yang di Muhammadiyah dan otonomnya, dan di NU dan otonomnya itu kalau minta bantuan ke Pemda itu rata-rata harus ada rekom dari Sospol. Nah, orang yang tidak takut dengan Sospol itu diantaranya ketua cabang saat itu, karena sudah tidak tujuan orang jadi PNS ya apa kali itu. Jadi yang warawiri ejlek-ejlek itu ya ketua PNI akhirnya dengan Sospolnya Pak Agus saat itu. Jadi Muslimat mau kegiatan saya lobby ke Sospol, NU mau kegiatan saya lobby lagi. Pokoknya saya mendesak terus dana ormas jangan tidak Pak, tapi rata-rata ya yang namanya pejabat tidak mau membuka belah saat sekarang. Itulah pengalaman yang kami lalui, sehingga ya jam terbang tentunya saat itu saya mampu mengendalikan KNPI, sehingga pernah yang Tanfidiyah NU cabang Kebumen sekarang Dawamudin pernah tak jadikan dari ketua KNPI. Ya, itu berkat dari gerakan PMII yang saat itu menjadi playmaker di ormas KNPI. Ya. Siapa yang berjujur kalau PMII ketua ya pasti akan dipang, baik FKPPI, baik AMPI mau apa sikat itu saat itu. Ya alhamdulillah, itulah sedikit perjalanan kami di antara PMII dan di luar PMII. Ya. Kemudian perkembangan demi perkembangan sampai pada tahun 90-an, sampai menjelang tahun 90-an ke tahun 88, 87. Kemudian saya tertarik dengan adanya TPI yang ada di Semarang.
dengan metode qiraati. Iqra belum ada saat itu. Kemudian saya belajar langsung dengan Ustadz Salim Zarkasi di Semarang saat itu. Kemudian dikasih ijazah untuk membuka di Kebumen di tahun 89. Pada bulan Ramadan, TPQ saya dirikan di Kebumen, dipesan sama Ustadz Dahlan Salim Zarkasi supaya 1 tahun harus mengadakan imtihan. Nah, setelah itu, karena saya sudah belajar 15 hari, mendapat ijazah, kemudian dipesan supaya pulang. Karena saya bertekad untuk mengembangkan, tak kembangkan, dipesan 1 tahun harus berimtihan. Dalam benak saya tidak usah 1 tahun ya, nanti setengah tahun tak imtihan. Itu dalam benak. Setelah pulang, saya langsung bikin kader ustadz dan ustadzah. Kemudian kita buka bulan Ramadan, jam belajarnya kita tambah. Kalau di sana 1 jam, di Kebumen tak tambah jadi 2 jam sekali pertemuan. Jadi yang tadinya pola 1 tahun jadi setengah tahun. Alhamdulillah setengah tahun kami kelar mengadakan. Kita undang Mbah Salim Zarkasi untuk bisa melihat kader di Kebumen. Mereka karena ditarget 1 tahun, di sini cuma tercapai setengah tahun. Jadi mereka Mbah Salim Zarkasi tidak percaya saat itu, dan anak-anaknya juga tidak percaya masa 1 tahun, setengah tahun sudah berani mengadakan imtihan. Anak Mbah Salim Zarkasi dan anak-anaknya seluruhnya dibawa, dan Dewan Asatidah di lembaga sana dibawa untuk menguji. Khawatir kualitasnya turun saat itu. Ya. Alhamdulillah saat saya mengadakan imtihan, undangannya adalah KUA se-Kabupaten Kebumen, pondok pesantren se-Kabupaten Kebumen, kiai-kiai juga se-Kabupaten Kebumen tak undang saat itu. Kemudian para pejabat camat se-Kabupaten Kebumen. Karena apa bisa mengundang semacam itu? Karena ketua panitia adalah Bu Sekda. Karena anak sekdanya ikut di lembaga itu. Ketua panitianya Bu Sekda. Saya tidak usah mikir dana, dipersendiri, tapi tidak usah mikir dana, enggak itu. Yang penting pola ini ayo kita lakukan. Alhamdulillah imtihan clear dengan baik, bahkan dari sambutan Semarang itu yang kemudian sangat mengagetkan saya, bahwa penataran Ustadz dan Ustadzah TPI saat itu untuk Kabupaten Bojo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga disentralkan di Kebumen. Alhamdulillah. Ini berkat saya mempelajari metodologi bahasa Arab model Gontor. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya model Gontor, kalau dibaca kan model Pare itu. Jadi langsung, sehingga anak itu langsung bisa aktif, langsung bisa baik, sehingga bisa merubah keahlian anak. Disitulah langsung Kabupaten Kebumen masalah TPQ membumi kemana-mana. Kabupaten yang lain mengirim utusan ke Kebumen. Itulah yang pada tahun 89-90. Kemudian di tahun 90-an saya teringat, saya di PMII ketemu dengan Mas Jamil, tempo saat sama-sama pengkaderan di Jakarta. Rasa-rasa Mas Jamil di PMII kalau ketemu dengan FKPPI, ketemu orang-orang KNPI, ketemu dengan AMPI, orangnya itu sarananya di atas kita. Kenapa kita ketinggalan saat itu? Sehingga tahun 91, alhamdulillah ada kesempatan kami bermain di sektor keputusan presiden tentang masalah tata negara jengkek. Saya masuk di Jawa Tengah, alhamdulillah masuk. Setelah masuk, ya alhamdulillah mampu merubah diri dari itu. Oh begini, di
Disitulah orang HMI, orang GMNI, orang AMPI, orang itu bermain di musyawarah keputusan kepresidenan. Jadi setiap ekonomi yang ada nuansa kepres, ada nuansa hasil persoalan negara ini, itu pada berduyun-duyun di situ. Sedang orang PMII dari PB sampai ke bawah tidak ada yang bermain. Ini. Jadi ketemu di situ dengan orang HMI, orang GMNI, orang AMPI. Kalau kita masuk di Dolog, subdolog, persoalan distribusi beras, Bulog, Badan Usaha Logistik Negara. Karena saya juga mensuplai beras ke sana, itu orang HMI hampir Bulog dari pusat sampai subdolog tingkat Kedu dan itu didominasi oleh HMI. Ustadzul Arifin, terus siapa itu? Ibu Amang dan Budu, itu tokoh-tokoh HMI. Orang PMI itu termarginkan seluruhnya, tidak ada yang di pusaran sumber-sumber sumber-sumber ekonomi negara. Itu saat itu. Sampai 991 saya mulai masuk. Kalau setiap kali ketemu dengan HMI, saya selalu menutup baju saya. Sebab apa? Kalau ketahuan saya orang PMI, pasti akan di cancel. Gitu. Di sektor ekonomi kami akan di cancel saat itu. Akhirnya kita pandai-pandai membawa diri. Yang penting nanti kalau kita sudah pegang policy maker, baru kita akan bukan sih menunjukkan jati diri kita, tapi kita nuansa gerakan kita terlihatlah di sana. Ya alhamdulillah, di sektor beras, kemudian di sektor sengah, di sektor gula, di sektor minyak, saat itu saya bermain sehingga yang tadinya kita melihat kita jadi pemain. Itulah manfaat daripada kita masuk pada posisi organisasi ekstra kampus. Kalau pengalaman kampus adalah teori dan teori ke sana terus, tapi untuk bermain, bersaing dengan di dunia luar ini sangat membutuhkan pengalaman kita, yaitu dimatangkan baik di PMII maupun di HMI maupun di GMNI, sebab pusaran itu dipegang mereka-mereka. Ya alhamdulillah, setelah reformasi 97 kemudian Pak Harto tumbang, saat itu baru orang-orang sahabat-sahabat saya seperti Khofifah, kemudian Mukowam, itu sudah masuk berduyun, masuk di di Nusantara sana, di MPR, DPR, itu sudah aktivis semuanya. Yang ngebeki gedung MPR itu sebenarnya orang aktivis, baik GMNI, PMII, PMKRI, itu sebenarnya orang-orang itu yang bermain. Kalau orang yang monoton berpikir di kampus itu nggak bisa ke sana rata-rata. Itulah perkembangan demi perkembangan. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini jam berapa ini? 11 ya? Ya. Tahun 99 sampai 97 reformasi di Indonesia. Di tahun 2000-an itu terjadi perubahan peta ekonomi. Perubahan peta ekonomi pada posisi Presiden Habibie, kemudian ke Megawati, itu terjadi peta-peta keputusan. Yang tadinya lembaga-lembaga itu pun dirubah-rubah mulai. Inilah saat terjadi saat itu. Kemudian tahun 2007 saya sering pulang ke sini, sudah mulai pulang ke kampung halaman. Kebetulan inilah tempat lahir saya di sini. Ini tempat lahir saya di sini. Saya pulang sampai katakan kembali lagi di tempat itu 2011 atau berapa saya sudah mulai di sini. Tapi mulai 2007 saya sudah sering pulang sambil melihat
membuka usaha peternakan, kemudian sektor-sektor yang lain di daerah sini yang kami buka. Kemudian tahun 2009 saya membuka yayasan. Saya teringat kalau pulang ke sini, kalau MII ini berdiri sejak 1967. MI-nya itu sejak 67. Tapi karena di belakang tidak pernah terurusi dengan baik, akhirnya ketinggalan. Dan mulai di tahun 2009 inilah kita bikin yayasan sendiri, kemudian kita desain lebih bisa menjawab tentang tantangan daripada perkembangan zaman. Nah, memikirkan hal semacam ini, kalau saya tidak berpengalaman bermain di kampus, ya saya sangat kesulitan. Ya, membawakan ini kan saya sangat kesulitan. Karena yang namanya pendidikan itu pasti berbagai hal yang dihadapi. Kalau banyak pendidikan, bangunannya banyak, tapi mangkrak akhirnya, itu banyaknya kayak gitu. Jadi saya mendesain jangan sampai saya mendirikan sebuah pendidikan, jangan sampai kita tidak maju dari hari ke hari, tahun ke tahun, itu jangan. Sehingga apa yang harus kita lakukan diantaranya adalah kekuatan yang ada pada diri pengurus. Kekuatan apa itu? Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi yang bersifat domestik atau pribadi, ini untuk mendongkrak daripada lembaga yang didirikan. Inilah hakikat perjuangan, hakikat NDP. Jadi berjuang untuk agama demi masyarakat, demi umat Islam itu maju. Jangan sampai kita suka menjual belikan agama. Insya Allah bagi orang yang bertekad, baik sahabat maupun sahabati yang bertekad ingin memajukan agama, itu pasti akan dikasih jalan. Tapi bagi orang yang ingin naik agama, menggunakan agama, pasti nanti grafiknya akan turun. Walaupun saat itu kelihatan maju, pasti akan cepat sekali. Itu saya amati dari awal, dari saya mengamati itu kayak gitu. Karena agama yang akan dinaiki bukan agama yang diperjuangkan. Maka NDP adalah agama kita perjuangkan, bukan kita peralat. Wala tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wala talbisul haqq bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Quran surat kedua ayat 40 berapa? 45, 46, itulah itu ya. Itulah itu ya. Alhamdulillah, di antaranya ini sekelumit pengalaman saya di dalam perjalanan. Semoga hal ini menginspirasi saudara-saudara, sahabat dan sahabat ini, sehingga barangkali perkembangan zaman kan berbeda. Sekarang ada dunia IT, tapi saya yakin dunia IT pun akan hilang suatu saat karena seiring perubahan kalau bumi geseh maka itu pun akan geseh, itu pasti akan semacam itu. Suatu saat HP tidak akan berguna, komunikasi tidak akan berguna. Yang berguna apa? Keimanan pastinya nanti ke sana. Kalau bumi geser, satelit tidak akan berguna. Satelit tidak akan berguna, maka seperti HP dan sebagainya sudah tidak akan berguna. Yang berguna lagi adalah sambungan iman kepada Sang Penciptanya. Semoga kita ini orang yang meyakini dan orang yang punya keyakinan, sehingga kita akan melangkah dengan benar dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita akan sukses di dunia dan juga sukses di akhir. Allahumma amin. Kita buka bareng-bareng acara Mababa ini. Semoga acara Mababa ini menelurkan sebuah hasil, sebuah produk, sebuah kader yang bisa
menjadi kader militan, sehingga akan merubah tatanan, sehingga tatanan itu menjadi baik, dan kebaikan itu akan bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi negara. Kita buka bersama dengan Fatihah. Bihadiniyah likuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Awal sampai akhir dari kami. Oh ya, ini ada satu ketinggalan, di antaranya kami telah mendirikan yayasan. Barangkali cabang memerlukan tempat untuk kegiatan, silakan koordinasi barangkali gitu ya. Kemarin saya juga ketemu dengan Mbak Nur Khotimah, yang ketua Kopri, Mbak Nur Hikmah ya. Silakan barangkali ada kegiatan mau menggunakan tempat kami, ya saya welcome langsung. Jadi karena saya teringat kaderisasi adalah sangat penting ke depan, sehingga umat Islam kalau kadernya baik-baik seluruhnya militan dan jadi baik. Awal sampai akhir dari kami ada kekurangan kehilapan, saya mohon maaf. Ribun maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Habib Al-Badar, kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Apa lemah? Siapa ya?